di Desa Undaan Lor dalam acara perlombaan desa tingkat Kabupaten Kudus. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi mandu ibuku. Hiduplah tanahku, hidup Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hormat Bupati Kudus, beliau Bapak Haji Mustafa. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, Bapak Dr. Anes Nurasin. Yang kami hormati Asisten 1, 2, dan 3 Sekda Kabupaten Kudus. Yang kami hormati Camat Undaan dan unsur Musbika beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati tim pembina lomba desa tingkat kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Yang kami hormati, izinkanlah kami memperkenalkan apa yang ada di desa kami, Desa Undaan Lor, desa yang kami cintai dan yang kami banggakan. Dan tidak lupa pastinya Desa Undaan Lor ini desa yang paling elok se-Kabupaten Kudus. Tentunya seperti itu Pak Mus. Karena apa? Semua ini tidak luput dari peran Bapak kita, yaitu Bapak Haji Mustafa selaku Bupati Kudus. Yang kedua kalinya kami izinkan untuk bisa memaparkan seberapa jauh potensi desa, khususnya Desa Undaan Lor yang ada. Langsung Mas. Visi pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat dan kita hormati bersama beliau Bapak Haji Mustafa SEMM selaku Bupati Kudus, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kudus beserta para anggota DPRD yang berkesempatan hadir, yang saya hormati para asisten, staf ahli Bupati dan pimpinan SKPD yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati tim penilai perlombaan desa Kabupaten Kudus, termasuk tim penggerak PKK Kabupaten Kudus, yang saya hormati Pak Camat Undaan beserta unsur Forkopimda Kecamatan, Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek Undaan, yang saya hormati para kepala desa seluruh wilayah Undaan, Ketua BPD beserta seluruh jajarannya yang berkesempatan hadir di seluruh wilayah Undaan, yang saya hormati Kepala Desa Undaan Lor beserta seluruh jajarannya, para ibu-ibu tim penggerak PKK Kecamatan dan Desa Undaan Lor, para sesepuh bini sepuh, para warga Desa Undaan Lor yang berbahagia, dan seluruh hadirin yang kami hormati pula. Seizin Bapak Bupati Kudus, beliau Bapak Haji Mustafa, perkenankanlah yang pertama kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir di Desa Undaan Lor dalam rangka perlombaan desa tingkat Kabupaten Kudus dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Khususnya di dalam masalah penganggaran, kami ditugasi Bapak Bupati menjadi Ketua TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Berkaitan dengan perlombaan desa inilah juga termasuk agenda di dalam penyusunan anggaran daerah tahun 2016 ini. Untuk inilah kami mohon izin, kalau ada yang bertanya apa mulai bukane kok sekretaris daerah pidato. Ini kami ditugasi Pak Bupati selaku Ketua TAPD, sehingga di dalam hal program-program yang ada di Kabupaten Kudus ini, mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai ke desa, ini adanya koordinasi dari TAPD Kabupaten Kudus, dan tentu saja harapan kami adanya pembangunan yang terpadu mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai di tingkat desa. Kita berintegrasi di dalam penyusunan perencanaan sehingga nantinya pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Kudus ini dapat sejalan, dapat terpadu, tidak sepotong-sepotong antara program yang ada di tingkat Kabupaten Kudus dengan kecamatan dan di desa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami selaku TAPD ditugasi Bapak Bupati Kudus di dalam rangka mensinkronkan pembangunan yang ada di Kabupaten Kudus
Antara yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Kudus saat ini, yang pertama tentu di dalam rangka peningkatan sumber daya manusia adalah wajib belajar 12 tahun, yang nantinya kita berharap dengan adanya peningkatan sumber daya manusia, kita harapkan kesejahteraan masyarakat Kudus akan semakin meningkat. Di Kudus sudah kita ketahui adanya wajib belajar 12 tahun ini sejak tahun 2009, sehingga kami berharap seluruh warga, khususnya pada anak-anak usia sekolah, jangan sampai ada yang tidak bersekolah karena masalah biaya, karena sudah diberikan pembebasan biaya gratis oleh Bapak Bupati mulai SD, SMP, SMA, MA, SMK, juga dari madrasah mulai MI, MTS dan MA, madrasah aliyah. Sehingga inilah upaya di dalam peningkatan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, dan ini sudah dibebaskan mulai sejak puskesmas sampai di rumah sakit kelas 3 pelayanannya. Kemudian yang ketiga adalah upaya di dalam hal peningkatan perekonomian kerakyatan. Salah satu program beliau Bapak Bupati Kudus, Bapak Haji Mustafa, adalah program kredit usaha produktif yang sudah disosialisasikan sampai di seluruh wilayah Jawa Tengah, dan insya Allah program beliau ini akan dinasionalkan, akan dilaunching secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya yang juga menjadi program prioritas di dalam pembangunan ini adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini kami harapkan oleh TAPD mulai dari desa, kecamatan, kabupaten terpadu, sehingga nantinya pembangunan yang dibuat oleh baik desa ataupun kecamatan terpadu dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Kudus. Jangan sampai terpotong, terputus apa yang menjadi program-program desa, kecamatan, kita padukan bersama dengan program yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kudus, dan nantinya tentu kita berharap dari DPRD, ini Pak Masan hadir, pada program-program tersebut dapat dianggarkan di APBD Kabupaten Kudus. Kiranya itu saja Bapak dan Ibu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita laksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Perlombaan desa merupakan satu momentum untuk menilai, mengevaluasi, dan juga mensinkronkan pembangunan yang ada di Kabupaten Kudus. Juga kita berharap dengan lomba desa ini dapat mempercepat terwujud akselerasi pembangunan yang ada di Kabupaten Kudus ini, sehingga nantinya di tahun 2017 sebelum Bapak Bupati Kudus meninggalkan Kudus untuk menuju Jawa Tengah 1, mudah-mudahan amin kita doakan bersama, maka seluruh pembangunan yang ada di Kabupaten Kudus ini telah tuntas, baik dalam hal pembangunan mental maupun pembangunan fisik. Kita tahu Bapak dan Ibu, setiap hari malam Rabu Pon di pendopo Kabupaten Kudus dilaksanakan pengajian Yasin Fadilah, dan ini alhamdulillah di wilayah Kecamatan Gundaan juga sudah dilaksanakan, sehingga inilah wujud dari upaya-upaya di dalam pembangunan rohani kita, sehingga terwujud masyarakat Kudus yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi, serta pembangunan yang semakin sejahtera. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mohonkan doa kepada para Bapak dan Ibu seluruhnya. Mudah-mudahan beliau Bapak Haji Mustafa di dalam memimpin Kabupaten Kudus ini senantiasa diberikan kesehatan,
diberikan kekuatan hingga pada akhirnya nanti husnul khatimah. Terima kasih, mohon maaf bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, tidak terkecuali yang pada pagi hari ini seluruh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Undaan, wabil khusus di Desa Undaan Lor yang saya cintai dan saya banggakan, yang sungguh sangat saya hormati para sepuh bini sepuh, para alim, para ulama, tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Undaan, juga seluruh tokoh pemuda, pemudi, Karang Taruna, para siswa-siswi semuanya tidak terkecuali, para ketua RT, RW, BPD yang kali ini berkesempatan hadir, lebih khusus para kepala desa sewilayah Kecamatan Undaan, Pak Camat Undaan beserta Ibu dan seluruh tim penggerak PKK di tingkat kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, atur nuwun kerawanya, dan juga para pimpinan SKPD yang kali ini luar biasa semuanya hadir, rekan-rekan kita dari pengurus PAC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pak Imron datang, terima kasih kami aturkan kali ini hadir. Pak Sekda atur nuwun beserta Ibu selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan seluruh pengurusnya, juga saudara kita asli orang Undaan di sini yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Mas An SE Magister Manajemen yang baru kemarin diwisuda, calon haji yang akan datang. Belum haji ya? Calon haji, jadi saya tidak salah. Bapak Ibu, kali ini kalau melihat laporannya Pak Kepala Desa Undaan, Pak Edi, ini memang lain daripada yang lain. Lainnya apa? Punya kelainan atau tidak? Kelainannya kelainan yang lebih baik, Mas Edi. Kepala desa yang baru 2 tahun sudah mampu meraih prestasi di tingkat Jawa Tengah. Saya ucapkan selamat atas dukungannya semuanya. Mudah-mudahan Undaan ini adalah wilayah yang selalu menjadi wilayah yang berprestasi. Undaan ini adalah menjadi agropolitan yang dulu dicita-citakan Pak Kepala Bappermas sekarang, mantan Camat Undaan. Coba jumeneng Pak mantan. Ini masih senyumnya itu masih diingat sama warganya. Mudah-mudahan beliau tidak lupa setelah mendapat posisi yang lebih baik, karena senyumnya itu yang bikin khas orang Undaan. Pasti semua orang akan ingat senyumnya Pak Jokowi.
Dan kali ini kalau tadi disampaikan bahwa di sini tidak ada angka kematian, di sini tidak ada ibu melahirkan kematian luar biasa, Mas Edi, Mas Kades. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan benar, asal jangan sampai tidak konangan. Itu aja pesan saya. Karena apa yang saya khawatir tidak ada semuanya ini tidak konangan, Pak. Nah ini yang bahaya. Tapi saya percaya 33 gapuro yang Pak Camat sudah dipelkodo Pak Kepala Desa, tolong Pak disisir satu-satu. 30 desa gapuro ini Bapak harus jalan. Mohon maaf Pak Camat kalau jenengan yang pelkodo bukan saya tapi Pak Kepala Desamu. Ini adalah wujud bukti loyalitas Pak jenengan terhadap bawahan dan juga respect bawahan terhadap Pak Tasa. Ini semuanya tentunya Bapak Ibu, baik sesepuh ini sepuh, tokoh masyarakat semuanya, kalau tidak sengguyung jadi satu kesatuan dengan Pak Kepala Desa, ini tidak akan bisa tercipta sebuah prestasi yang baik. Maka tim penilai lomba desa ini saya berharap betul-betul secara objektif untuk melihat walaupun sanjungannya itu tidak ada kalimat yang tidak henti-hentinya, selalu menyanjung Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupatinya baik benar, jangan sampai alah itu kan golek nomor, jangan sampai itu. Tapi saya percaya Pak Edi ini adalah kades yang pendekar, pendek, kecil dan kekal. Ada saja itu. Karena nggak berencana. Saya hanya gagas saja. Bener enggak nanti dia mau melaksanakan keluarga berencana? Saya tanya Pak Kades, ini tadi ibu PKK atau remaja PKK? Remaja PKK Pak. Ini adalah generasi penerus. Mereka lah yang akan meneruskan ibu-ibu semuanya dan mereka sudah terlatih. Kelak nanti di kemudian hari para remaja-remaja ini dia akan ingat apa yang pernah diucapkan. Ini harapan saya. Semuanya luar biasa. Mudah-mudahan pada agenda lomba desa ini di undaan lor apa yang disampaikan oleh Pak Sekda, ditunggoni seorang ketua DPRD, para pimpinan SKPD hadir, ibu-ibu tim penggerak PKK baik dari kabupaten, kecamatan, desa semuanya hadir, tokoh masyarakat, tokoh pemudanya hadir. Tentunya harapan saya ini adalah merupakan sesuatu hal yang komplit. Soal nilai saya serahkan kepada tim penilai. Tapi kalau hanya sekedar untuk juara kabupaten, untuk juara provinsi aja bisa masuk sampai juara kabupaten. Nah ini saya tidak ngewang-ngewangi, tapi saya hanya mengingatkan tadi yang dipaparkan itu, tapi baru KST-nya. Dari sisi tertib administrasi saya belum tahu, dari sisi produktivitas saya juga belum tahu. Bahkan tadi letuk Pak, warga kami setelah kami lihat paparannya, mayoritas ini adalah kaum petani. Kaum petani di undaan ini bukan lagi para petani, pengusaha tani. Tidak ada orang undaan ini yang tidak kaya karena tani. Bengrok mahal, apalagi para kepala desanya, apalagi para perangkatnya. Kalau kita punya hitung wilayah kecamatan Undaan, walaupun saya tidak pernah kalkulasi, minimal itu perangkat desa penghasilan sebulan itu tidak kurang dari 5 sampai 6 juta. Betul enggak? Bahkan saya hitung sambil eleng-eleng itu 9 juta itu aja. Artinya apa? Gajinya bupati itu kalah. Cuma menang di biaya operasional kayak gitu. Tapi saudara ya aku. Nah, maka untuk itu Bapak Ibu, saya mohon dengan sangat apa yang dipaparkan oleh Pak Kepala Desa tadi hendaknya untuk mewujudkan pelayanan yang prima di tempat yang bersih, melayani rakyat yang baik. Ini menjadi kata kunci pada seluruh penyelenggara pemerintahan desa, khususnya di wilayah kecamatan Undaan, wabil khusus di tempat lomba desa ini Undaan
lor. Website tadi sudah ditayangkan, tapi begitu saya coba wifi-nya mogok, cerat-cerit, nggak tahu itu masangnya dipasang seberapa, nggak tahu. Ini Pak Camat tolong nanti dibantu, atau kalau perlu Pak Kepala Dinas Perhubungan nugaskan, bantulah. Saya perintahkan, saya wajibkan semua kantor desa wajib punya website biar keren. Syukur bagi nomor telepon kepala desa dan perangkat desa diumumkan kepada seluruh rakyat. Jadi kalau masyarakatnya butuh bisa ditelepon. Khusus untuk Pak Kepala Desa, teleponnya tidak boleh ganti-ganti nomornya maksudnya. Sehingga kalau ada masyarakat ingin menghubungi bisa diterima setiap saat. Maka ini saya ikutkan poin 1, Ibu, Bapak, Ibu tim penilai, apabila checklist kepala desa telepon itu dikenal masyarakat, poinnya ditambahkan 50%. Tapi kalau tidak diumumkan, ini nanti bocoran untuk desa yang lain diumumkan pura-pura. Tapi nanti saya akan browsing juga kepada masyarakat. Bener nggak kamu tahu nomor teleponnya Pak Kades? Tidak tahu Pak, ya berarti pesan. Itu yang umumnya. Syukur bagi kalau ada yang bisa Facebookan, yang bisa Twitter, ya. Ini supaya masyarakat ini komunikasi terus, tidak pernah henti-hentinya. Maka inilah cara kita bagaimana melayani rakyat yang baik, sehingga kita dikenal masyarakat yang baik. Harus ada transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Ini semua apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi sudah semuanya benar. Maka terima kasih Pak Sekda sudah banyak bantu kami, termasuk menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan kami hanya bisa ikut berdoa seluruh warga masyarakat Kudus, wabil khusus pada wilayah kecamatan Undaan, dan terkhusus lagi di Undaan Lor ini benar-benar akan menjadi percontohan untuk di desa-desa lain. Pak Kepala Desa Kecamatan Undaan hadir semua ya. Saya mohon setelah acara ini di Pak Camat, saya mau bicara seluruh Kepala Desa dan Pak Camat termasuk asisten pemerintah. Jangan dengan kesemangatan kita ini ada sesuatu hal yang saya pesan, akan tetapi fakta dan pelaksananya tujuan panjenengan baik, tapi rakyat jadi susah. Ini dan Pak Kabak perekonomian rapuh hari ini. Rapuh, oke. Nanti kami yang awal. Kalau saya sudah sebut Pak Kabak perekonomian sampai masih dong kabeh. Ya, artinya apa? Bahwa ini harapan saya. Ini nanti setelah ini saya minta Pak dan Pemerintahan, Pak Sekbang, Pak Bapeda dan Pak Astiga, saya minta untuk mohon waktunya sebentar, barangkali 15 menit saja nanti pertemuan dengan kami, mumpung ada di sini, karena kita semuanya akan terus bergerak cepat dalam menata pembangunan di Kabupaten Kudus, termasuk semuanya pelayanan yang baik. Saya baru kali ini agenda untuk lomba desa pengundaan ini Maliter, dan saya bangga dan saya senang sekali. Mulai Pak Camatnya, mulai Kadesnya, semuanya rapi-rapi pakai jas semua. Terima kasih Pak Camat. Inilah sebagai pemimpin yang baik, memberikan contoh yang baik kepada seluruh jajarannya. Dan Pak Ketua Dewan kali ini beda Pak Ketua Dewan. Kalau yang lain-lain pakai jas, mestinya Pak Ketua Dewan harus lengkap besok kalau hadir Pak, ya. Biar orang nanti akan menyapa, tahu saya ini loh Mas An SEMM Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Nah, ini karena kalau lihat Pak Camatnya seperti ini, apalagi kalau lihat Kades satu ini yang beda ini, tumben pakai patches ini dari mana ini? Nah, ini dari Tengah ya, baru pulang. Nah, ini ya ponakan ya Kades, tapi yang akan melatih ini. Tapi tidak apa-apa, yang penting masih mau kerja. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Camat, Bu Kepala Desa semuanya tidak terkecuali.
atas waktu, tenaga, pikiran Bapak Ibu yang selalu mendukung kegiatan Bapak-Bapak semuanya, baik dari RT RW semuanya tidak terkecuali. Mudah-mudahan amal kebaikan panjenengan, nawaitu panjenengan, niat baik panjenengan, Bapak-bapak kepala desa bisa melaksanakan dengan baik, khususnya Pak Camat, dan juga terlebih khusus pada Pak Sekda, Bu Sek, Bu Nur Yasin, terima kasih, Bu Asisten, semuanya yang hadir kali ini. Bapak tolong bimbing saudara-saudara kita, saudara-saudara kami yang ada di kecamatan, jangan pernah berhenti, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa, karena kita memang lahir beda. Yang melahirkan siapa dari mana, kalau ada perbedaan tolong disadari betul bahwa semua orang tidak selalu mengikuti apa yang kita harapkan, tetapi setidaknya kita sebagai orang tua, harapan kami, tugas kita, kewajiban kita untuk mengantarkan, mengingatkan, ini adalah menjadi hal yang wajib kita lakukan. Ini yang terpenting pesan saya, dan khusus kepada Pak Kades Daan Lor, bersabarlah dan selalu jangan pernah bosan untuk terus bersilaturahim kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RW, ketua RT, bahkan rekan-rekan BPD, bahkan kepada perangkat, jangan pernah berhenti silaturahim. Saya percaya dan saya yakin Kudus akan lebih sempurna dan Kudus akan menjadi yang hebat manakala dari jajaran mulai RT RW, desa, kecamatan, BPD tidak terkecuali semua bekerja bareng untuk tegak lurus dalam melaksanakan program pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Terima kasih, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kawan-kawan semua di Desa Udaan Lor ini akan terbukti dan menjadi kenyataan. Amin Allahumma amin. Terima kasih, saya akhiri cukup sekian. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru sini sih.
Modelnya penyanyi tapi nggak ekor. Kali ini para Pak Kepala Desa, Pak Camat, pimpinan SKPD ini saya wajibkan semuanya wajib memiliki website atau Twitter maupun Facebook yang harus digabung dikelompokkan. Tujuannya apa? Untuk membangun komunikasi. Ada seorang kepala desa yang hebat, tapi kalau tidak terkomunikasikan saya tidak pernah tahu yang namanya Pak Edi. Ya toh? Tuh, maksudnya itu. Yang kedua, sudah saatnya bahwa Kudus dulu sudah saya canangkan, Kudus ini menjadi cyber city. Sehingga hal yang demikian itu menjadi sebuah kewajiban pemerintah desa, kewajiban pemerintah di wilayah kecamatan, kewajiban pemerintah di kabupaten. Sehingga kalau teman-teman ini yang mulia ini berkehendak, saya mau cari yang namanya Pak Edi ke Kades Sudanor, itu langsung diproses seret, keluarlah Pak Edi, keluarlah potensinya. Kalau tidak sesuai apa yang disampaikan, cross check lah di lapangan, termasuk Bapak sekarang ada relawan yang sudah mulai saya koneksikan dengan jaringan saya. Apakah ada yang membedakan parameter keberhasilannya seperti apa? Kalau saya katakan soal keberhasilan kan saya tidak punya hak, tapi saya berani ditandingkan dengan kepala daerah manapun, khususnya Kudus, apakah di tingkat nasional, apakah di tingkat Jawa. Yang diharapkan seperti apa Pak dari? Ya tentunya lomba desa ini akan meningkatkan satu. Pertama akan melihat manajerial daripada para kepala desa. Dia punya kemampuan manajerial dan manajerial dalam arti tidak hanya sekedar mengelola, tapi mampu mengakses untuk memberdayakan yang ada di masyarakat. Yang kedua, ini kok adem? Oh, malah adem, malah kaget aku. Kita ini tidak adil kalau begitu. Orang zaman nih, pemimpin saya ini seorang zaman tutup-tutupi. Nah di payung itu sama aja masih mau nutup-nutupi gitu loh. Selama ini nggak masuk umur. Nah, iya. Terus yang kedua, kemampuan untuk membangun komunikasi ke masyarakat, karena saya tidak ingin, saya selalu katakan bahwa kepala desa adalah bupati desa. Saya tidak ingin mereka gagal komunikasi. Ketika mereka gagal komunikasi, pastikan mereka tidak akan mampu berinteraksi dengan masyarakat. Salah satu penilaiannya kan pengecekan administrasi seberapa akurat Pak? Kalau administrasi selama ini saya yakin dengan adanya sistem CDES, ya itu sudah standar. Kalau ada yang tidak beres berarti ya tidak standar. Baik aja saya anggap standar. Jangan dipikir baik itu hebat, baik itu standar, sistem kok. Ya toh? Kalau korbannya sendiri sudah Ya nanti ya saya ada elok toh kalau cerita di sini. Nanti kalau saya cerita di sini kan jadi aneh dong. Nanti terus mereka ngide bahwa aku akan jadi juara 1, aku juara 2. dampaknya ke kesejahteraan masyarakat. Ya pasti ada ketika orang ini spiritnya kan spirit membangun. Oke ya.